kalau kita melihat sudah 25 tahun ya, nanti Tipikor KPK mungkin 20 tahun lebih. Itu kita melihat ada suatu keberhasilan dalam semangat ya. Jadi semangat pemberantasan korupsi sudah sampai ke lapisan paling bawah ya. Jadi masyarakat sudah paham bagaimana menyemangati anti korupsi, mendukung KPK ya kan, lembaga-lembaga yang lain juga. Tapi di balik semangat itu yang kita perhatikan ya, sebetulnya kan strateginya apa? Yang selama ini kita mulai dengan undang Tipikor, pembentukan KPK. Yang tampak oleh kita adalah tadinya strategi penindakan. Bagaimana memberantas bahkan memiskinkan koruptor. Tadinya, kemudian ditambah lagi dengan beban tambahan bagaimana mencegah melalui antara lain laporan harta kekayaan pilihan negara. Di antara dua strategi ini yang kita lihat ya, kita masih menempatkan bahwa manusianya, pelakunya sebagai target, kemudian asetnya kemudian. Tampaknya belum berhasil ya. Karena tadi juga telah disampaikan memang kuantitas korupsinya makin bertambah, kuantitas pelakunya sama juga, jera tidak juga muncul ya. Bahkan sepertinya ada generasi baru korupsi. Nah itu masalah ya. Maksud saya generasi baru itu bukan menghasilkan sesuatu generasi yang patuh taat pada hukum dan anti korupsi, tapi malah tampaknya sengaja melanggar ya. Nah ini masalah besar buat kita, ini tantangan. Apa yang perlu kita pikirkan bersama yaitu perlu kita evaluasi. Sejauh mana strategi yang sudah berjalan itu harus efektif dan bagaimana ke depan seharusnya. Apakah kedua-duanya harus bersamaan atau mana yang harus didahulukan. Nah ini pertanyaan besar kita karena kebetulan Presiden kita Bapak Prabowo Subianto sudah menggaungkan berantas korupsi. Tapi kan masalahnya how, bagaimana memberantas yang efektif dan efisien. Nah ini yang menjadi tantangan era pemerintahan Prabowo Subianto ke depan dalam hal penanganan korupsi. Jadi saya kira ada sesuatu yang perlu kita bahas bersama. Prof. Romli, ini semakin menarik Prof. Romli karena ditariknya bukan hanya soal teknis, mulai dari undang-undang, penegak hukumnya yang juga mesti clear, installnya ini harus tajam dulu dan bagus begitu kan ya Prof. Tetapi justru malah budayanya ini juga harus dirubah. Sepengamatan Prof. Romli ini gimana dong? Merubah budaya itu ya sebatas panjang kita berusia manusia lah. Susah ya, sulit ya. Tapi itu pernah kita coba dengan pasal 12B, gratifikasi. Kita tahu bahwa mental budaya kita tuh ingin diberi kan, jabatan itu menjabat, harapannya kalau orang datang tuh memberi sesuatu. Apalagi punya kewenangan, ya kan? Nah waktu kita riset ke Malaysia, ada ketentuan gratifikasi dengan konsep semua fasilitas yang diterima oleh negara itu dilarang. Apakah berupa uang, fasilitas, sampai kepada masalah wanita itu dilarang. Ada itu. Oleh itu kita dengan Pak Andi Hapsa ambil alih menjadi pasal 12B. Memang pasal 12B itu dilematis karena budaya kita mengikis budaya tadi dengan cara norma ternyata tidak mudah ya. Itu pun di dalam 12B kita lihat rumusannya lunak sebetulnya. Ya, setiap yang diterima ini dianggap suap. Jadi maksudnya dianggap suap itu ya kalau ketahuan kan. Kalau enggak ya enggak. Nah, itulah maka rumusannya diperlunak. Silahkan saudara terima ya apa yang saudara terima dari siapapun, sekalipun tidak ada hubungan dengan jabatan, tapi saudara diberi waktu 30 hari untuk berpikir apakah terus dimiliki atau dilaporkan pada KPK. Nah, pilihan kan? Benar. Nah setelah 30 hari
dia berkata untuk memiliki, anggapan kita itu muncullah yang namanya niat memiliki, mens rea. Nah, disitulah muncul tindak pidana gratifikasi. Ya, itu sudah sedemikian lunak ya. Itu pun juga nggak diperhatikan kan. Baru ketahuan setelah ada urusan pasal 2, pasal 3. Diusut lagi ketahuan. Jadi kita berusaha mencoba, ternyata budaya itu sulit dengan norma. Dengan aturan, harus dengan teladan. Contoh. Contoh dari siapa? Ya pimpinan lah ya. Pimpinan kita semua, pimpinan dari mulai keluarga sampai pimpinan yang lebih tinggi, presiden ya. Kalangan kementerian, lembaga ya menteri, kepala lembaga. Jadi itu yang menjadi masalah kita sekarang ya. Jadi memang kita berusaha dengan aturan hukum, ternyata bukan aturan hukum semata-mata yang jadi masalah. Ternyata juga adalah masalah budaya tadi. Nah, bagaimana caranya mengembangkan teladan baik? Itu yang susah, sulit. Kita beranggapan ya artinya yang namanya santri ulama kan baik, harusnya. Tapi ya amplop diterima juga gimana? Saya juga bingung tuh. Ya, bagaimana? Artinya itu rezeki katanya. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Harus disyukuri gitu. Nah ini bagaimana ya? Kalau sampai ke sana kita buntu lah ya. Tapi kita kan harus berusaha. Artinya bagaimana berantas KKN yang sudah mulai 98 digembar-gemborkan. Ya, tidak boleh padam semangat karena masalah-masalah yang kita hadapi. Ya, memang ada kesempatan kita masih untuk memikirkan sesuatu yang lebih baik ya, ke depan. Ya. Yang tadi kembali bahwa kita mencoba menindak, menghukum, tidak pernah memberikan hasil yang signifikan. Tapi kita coba mulai dengan bagaimana mencegah. Nah, bagaimana mencegah inilah menjadi tantangan baru era Prabowo. Ya, karena kalau pemerintahan Prabowo masih seperti yang lama, cara berpikirnya seperti yang lama, tentu tidak akan berhasil. Sama saja. Ya, tadi dikatakan oleh Pak Amin kan. Jadi sekarang orientasi kita tuh harus pertama-tama coba kita suap dulu lah. Karena yang tadi dikatakan yang paling jelas ya. Karena suap itu menyasar penyelenggara negara, terutama penegak hukum. Kalau penegak hukumnya kotor ya kotor semua kan. Nah ini penting memang. Masalahnya sekarang bagaimana caranya. Karena ada pembuktian terbalik. Masih ingat ya? Undang Tipikor sudah mulai di pasal 37. Tersangka wajib membuktikan harta kekayaan. Kalau itu coba diefektifkan, pembuktian terbalik terhadap kekayaan, kita bisa mulai dari LHKPN. LHKPN itu, nah, masalahnya sejauh mana KPK berkoordinasi dengan pajak, mana orangnya pajak lah yang tahu dari pajak, harta kekayaan kita sebetulnya berapa sih? Setiap tahun dilaporkan berapa, kenaikannya berapa kan dari pajak. Nah itu yang tentu kita lebih efisienkan kerjasama. Nah, masalah kerjasama, koordinasi yang saya perhatikan tidak mungkin lagi kita dengan sistem telepon-telepon, angkat telepon nggak bisa. Kita udah sistem digital sekarang ya, dengan OSS, online system itu kan lebih bagus. Jadi strategi kita harus didukung oleh sistem teknologi informasi yang lebih canggih. Itu yang lebih bisa membantu kita. Jadi mengurangi juga manpower yang terlalu banyak, yang nggak jelas akhirnya tugasnya apa gitu kan. Coba KPK sekarang 5.000 ya, dengan anggaran yang pasti lebih tinggi kan. Tapi persoalannya 5.000 itu di pusat. Sedangkan Indonesia luas wilayahnya luar biasa. Kejaksaan ada sampai di kabupaten kan. Ya, nah, dan bahkan belum semua kabupaten sih sebenarnya. Ya makanya. Jadi ini masalah besar kita. Ini persoalan yang sangat menjadikan gitu. Iya. Anggarannya kecil tidak ada masalah. Iya, agak ironis sih memang. Anggaran makin besar banyak masalah malah. Nah ini pertanyaan tadi, ini apa ini? Moral, revolusi mental kata Pak Jokowi. Kan Pak Jokowi tidak berhasil revolusi mentalnya. Strategi baru ke depan ya riset dulu, kemudian juga menyusun melihat kembali undang-undang Tipikor, undang-undang KPK dan semuanya. Sambil berjalan bersama-sama, saya kira perlu ya. Kita sudah mulai lagi, jangan
dengan bicara dengan data kita bicara dengan data itu lebih konkret, lebih jelas, lebih pasti, dan kalau digunakan data itu pasti akan paling tidak 90% ya berhasilan. Ketika saya dirjen itu memang di kantor saya tempat suap ya, izin aja sampai setahunan ya, bikin pendirian. Saya di lantai 5 itu, saya jadi detektif itu, bukan jadi dirjen. Jadi setiap ngantor tuh lantai 5 bukan lantai 2. Tanya sama pegawai notaris, kamu diminta berapa? 25.000, 50.000. Satu hari itu permohonan 300. 2 hari ya. Saya catat 3 bulan tuh saya catat siapa yang terima berapa gitu. Udah 3 bulan saya total. Loket aja, bagian loket terima sampai miliar. Tahun 2000-an. Ini paling depan padahal. Ini lihat, saya lapor menteri lah. Pak Muladi, Pak Yusin nih lihat. Siapa nih itu? Lantai loket lah, pegawai. Gede banget. Saya aja cuma 19 juta kayak menteri. Saya dirjen 3 juta. Nah ini. Jadi bagaimana pakai sistem? Pikiran waktu itu dengan sistem semua nggak ada tatap muka kan? Aman kan? Nggak juga. Jadi dengan sistem itu yang biasa setahun dalam 2 minggu selesai perizinan. Karena mejanya dikurangin. 1, terima, masuk ke subdit, masuk direktur, masuk dirjen. Cepet kan? Selesai kan? Pikirannya. Trial, wah udah notaris. Tapi saya tahu ini pasti ada yang nggak suka ya. Sehingga waktu itu pegawai di lantai 5 tuh 75 orang. 40 saya keluarin semua, sisa 35. Terpaksa kan? Kalau nggak gitu, wah berat, kita nggak akan selesai nih. Karena udah biasa terima uang, ya kan? Setiap bulan terus tiba-tiba di-cut. Pasti, nah itu pun udah 35 ini, rasanya bener. Ada saja laporan ke saya melalui fax email kan dulu. Pak Dirjen, klik 1 juta, klik aja. Ya kan? Saya panggil kan, siapa orangnya? Sebutin, tadi nggak mau sebut nama, sebutin dah. Kamu pulang aja tuh notaris, panggil sekretaris, panggil tuh orang, ini orang, nama ini, keluarin. Jadi modelnya udah nggak main seperti hukum lagi, otoriter aja saya keluarin. Kalau dia protes, bikin surat ke menteri, nanti saya periksa rekeningnya sama Inspektorat Jenderal. Mundur semua tuh. Jadi memang kalau nggak begitu nggak bisa. Jadi sistem pun bagaimana orangnya kan yang mengoperasikan, jadi balik lagi. Nah, yang paling sulit di birokrasi itu budaya. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Jadi sistem bagaimanapun, saya ingat Pak Luhut Panjaitan, kan udah ada sistem segitu, saya bilang, saya ketawa, ya sistem ya manusianya juga. Orang-orang. Nah ini masalah kita nih, budaya bukan feodal lagi ini, budaya yang baru ini nih. Jadi Dirjen Imigrasi, Pajak waktu itu, gimana Pak Romli bisa tuh? Salahnya ya satu, saya bilang apa? Tangan kaki kita jangan kotor. Betul. Karena kalau kotor diikuti sama bawah, nggak akan diganggu. Oh gitu ya, wah berat tuh Prof ya. Dirjen nih yang bicara ke saya berat, kalau berat nggak usah, biar aja rame korupsi, suap. Jadi memang teladan bersistem, plus tegas. Kalau melanggar ganti aja udah, menteri juga. Harusnya begitu tersangka aja udah, bertiga sementara. Ya di KPK kan begitu pimpinannya. Iya. Sementara, non jawab langsung. Kalau diputusnya tidak bersalah ya rehabilitasi kan gampang. Ini nggak pernah dilakukan oleh pemimpin kita, sungkan. Ini masalah kita, jadi keberanian, teladan, keberanian pemimpin, dan juga ketegasan penerapan sanksi. Pengalaman juga ini. Iya, ini kalau Prabowo presiden mau benar ke depan ya, kita bagi strategi, bukan preventif represif, tidak. Strategi yang satu lagi preemptif. Jadi jauh sebelum preventif. Yang mana preemptif? Rekrutmen proses. Untuk pegawai negeri ya, negara. Rekrutmennya jangan sekedar syarat formal. Harus ada syarat yang lebih dalam. Artinya apalagi jabatan strategis kan.
itu betul-betul harus, wah, latar belakangnya bukan hanya pekerjaannya, sosial, segala macam lah. Jadi kalau itu udah dipenuhi, syarat formal, syarat material dipenuhi, baru diangkat. Diangkat kan disumpah juga, bukan disumpahin ya, disumpah. Nah itu kemudian bikinlah semacam komitmen terhadap presiden, ya kan? Seperti itulah, itu preemptif. Nah kalau itu dilakukan baru kita preventif, artinya bukan ke dalam tapi keluar. Ya. Jadi jangan mencoba memberikan sesuatu pada penyelenggara negara. Oke. Ya kan seperti itulah. Edukasi seperti itu didukung juga oleh riset-riset perguruan tinggi yang teratur dengan bantuan dana dari pemerintah, dari sebagian uang hasil korupsi yang sudah dikembalikan ke negara balik lagi menjadi riset kan, sebagian bansos, BPJS. Kita nggak tahu sampai kemana itu hasil uangnya gitu sekarang, dipakai apa. Nah baru penegasan, tegas tindak, udah jangan ada maaf, jangan ada sungkan, kasihan keluarganya, dia juga nggak kasihan tadi terhadap bangsanya. Ternyata ini mengapa tiada maaf bagiku? Ya udah, tega. sikat aja. Dulu saya memutuskan 40 keluar itu merem aja. Ya kita berdoa saja lah paling di atas bahwa kita ini benar ya. Penting kita sendiri jangan belepotan gitu. Nah, itu kata kuncinya. Ya itu aja. Ya, preventif, represif, tapi juga yang menjalankan itu harus betul. Iya. Ya? Jadi harus selesai pada diri sendiri. Itu dia gitu. kalau belum Ya, kalau masih juga. dirinya juga bingung ya janganlah, jangan jadi pemimpin. Jangan banyak janji lah bahasa saya. Katakan tidak pada korupsi ya korupsi juga. Masih zaman dulu banget. Ya kan? Itulah kira-kira. Banyak contoh gitu. Harusnya contoh ini berhenti dong. Masa terus-terusan setiap 5 tahun harus berhenti. Suara kebenaran bergema di hati, menggapai cinta, menghapus korupsi. Dengan ilmu dan kasih kita melangkah bersama memajukan bangsa yang kita cinta. Bersama Adobe, bersama kita melangkah. Prof. Romli, pemandu kebenaran sejati. Suara kita takkan pernah padam. Bersama Rom, suara kebenaran.